Novel Raja Tertinggi. Bab 2211. Lalu kenapa sebulan kemudian? Alasan kenapa sebulan kemudian itu karena aku tidak bisa menyelesaikannya dengan tenang. Aku cukup percaya diri. Jadi aku memilih 5 danau abadi di tengah Departemen Mantra dan Departemen Air Tir. Aku harus manfaatkan ini dengan baik sebagai awal untuk membuka dunia bagiku di Departemen Mantra. Semuanya indah, tetapi jika aku kalah, bahkan karirku di Departemen Air Tearing akan hancur. Sukses selalu merupakan risiko. Baiklah, saya akan kembali untuk rapat. Omi kembali ke gua tempat kelas bimbingan berada, dan semua anak buahnya, serta 100 orang jenius yang telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Tang, datang. Semuanya, kalian semua pasti telah melihat dan mendengar apa yang baru saja terjadi. Itu benar, dalam waktu 1 bulan, di 5 danau abadi, saya akan bertarung melawan Pradao Immortal, Chang Tukyu. Saya memilih Five Immortal Lake karena itu dekat dengan Departemen Mantra, dan saya harap, ketika saya berduel dengan Chang Tujiu, Departemen Mantra akan memiliki banyak orang yang datang untuk menonton. Kami telah menjadi toko bimbingan terbesar dan terkuat di Departemen Air Tir. Langkah selanjutnya adalah Departemen Mantra. Jika Departemen Mantra juga berhasil menjadi yang terbesar dan terkuat, maka kami, Bimbingan Tang, akan menjadi merek nomor 1 dari Akademi Abadi. Kata Omi kepada orang banyak. Namun, semua orang memandang Omi dengan curiga, dan mata mereka tampak seperti sedang melihat orang bodoh. Fatih berkata, "Kakak, bangun." Itu benar, Omi. Maafkan saya karena menyinggung Anda. Saya merasa bahwa Anda telah sedikit menyimpang. Bukankah hati Anda terlalu berhasrat untuk kelas bimbingan Anda untuk menjadi yang terkuat di Departemen Mantra juga? Itu benar. Jika Anda benar-benar mengalahkan Dao Immortal, memang, itu akan meledakkan seluruh Departemen Mantra. Pada saat itu, membuka rantai di Departemen Mantra memang bisa sangat bermanfaat, tetapi, idealnya montok, kenyataannya keras kepala. Semua orang mengatakan satu kalimat dari Anda dan satu kalimat dari saya. Singkatnya, tidak ada yang percaya pada Omi, kecuali Tang Huan yang bertekad untuk percaya padanya secara internal. Bagaimanapun, Tang Huan tahu yang terbaik. Omi telah menciptakan keajaiban yang tidak diketahui jumlahnya. Sepanjang jalan, Omi melirik semua orang dan berkata dalam hatinya, mungkinkah saya harus memberitahu semua orang bahwa saya telah mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang? Omi tersenyum, semuanya, Anda tidak perlu khawatir tentang apakah saya bisa mengalahkan Dewa Tao atau tidak. Anda hanya perlu membantu saya pergi ke Departemen Mantra dan mempublikasikan masalah ini dengan benar untuk menciptakan momentum bagi kita untuk memulai kursus pelatihan. Di Departemen Mantra, Departemen Pengocokan kosong tidak perlu banyak publisitas. Saya yakin banyak siswa baru saja mendengarnya. Itu akan menyebar karena, bahkan jika tidak masalah, kita sudah menjadi terkuat di Departemen MTTRI. Bagaimana jika kita kalah? Si Ho Xiang bertanya. Saya memiliki kepercayaan diri, dan tidak akan pernah membiarkan diri saya kalah. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan itu, Omi. Aku awalnya mengagumimu, tapi hari ini, melihat betapa arogan dan sombongnya kamu, jujur saja, aku agak jijik. Maaf, aku tidak akan melakukannya. Mempromosikanmu. Setelah mengatakan itu, si Hao Xiang berjalan keluar dari gua. Omi berkata, jangan pedulikan dia, aku janji, dia akan menyesalinya. Oke, ayo pergi bekerja, hanya 1 bulan, ini ketat. Semua orang segera pergi untuk mempromosikan Departemen Mantra, meskipun mereka sama sekali tidak percaya pada Omi. Kami semua berteman. Omi berkata kepada Tang Huan, Huan, kamu juga pergi ke Departemen Mantra untuk mempropagandakan. Bulan ini aku ingin berlatih sendiri dan memikirkan strategi melawan musuh. Yah, kalau begitu kamu sibuk. Bagus. Omi pergi ke tempat rahasia sendirian dan mulai berlatih pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Shuro. Setelah bertahun-tahun, Omi sekali lagi menggabungkan pedang, 1 tangan Sura, 1 tangan matahari dan bulan. Ini sama sekali tidak asing bagi Omi, dia sudah lama membusuk di alam fana, jadi sekarang. Dalam percobaan biasa, Omi mendapatkan kembali akal sehatnya. Bersih, bum. Kekuatan laut yang terbalik tidak ada habisnya. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kekuatan gabungan pedang lebih dari 10 kali lebih kuat. Dalam hal ilmu pedang, Omi tidak lagi memiliki keraguan. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah bahwa Dao Immortal jauh lebih kuat daripada Immortal Surgawi. Bagaimana kesenjangan dari dunia akan dijembatani, dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya. Meningkatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Setelah berlatih seharian dengan pedang dan pedang, Omi tidak perlu berlatih lagi. Jadi Omi mulai berlatih hukum besar pergeseran bintang. Sebelumnya, Omi telah menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang ke tingkat pertama. Perpustakaan Departemen Mantra hanya memiliki paling banyak tingkat ketiga. Omi kemudian berlatih lapisan kedua, mengenai metode lapisan kedua dan ketiga, Omi sudah menghafalnya, dan meskipun bukunya tebal, Omi masih menghafalnya dengan sempurna. Pada saat ini, di Departemen Mantra, sebuah berita menyebar dengan cepat. Di salah satu ruang kelas di Departemen Mantra, Hua Mingxin sedang membaca catatan kelas mantra ketika sekelompok siswa tidak jauh darinya sedang berdiskusi. Mendengar tentang itu, 1 bulan kemudian, di Danau 5 Dewa akan ada duel antara Dewa Surga dan Dewa Dao. Lelucon macam apa ini? Heaven Immortal versus Dao Immortal. Tertipu kamu ya, keduanya adalah fakultas yang sobek. Benar atau salah? Omong kosong, aku juga tahu bahwa 2 orang yang bertarung melawan satu sama lain bernama Long Earthfur, Omi, dan omong-omong, Omi, masih jenius pertama dari Departemen Air Tearing yang melakukan kursus pelatihan. Tidak mungkin. Pada saat ini, Hua Mingxin terkejut ketika dia mendengar, Omi, bukankah dia yang disukai Cloud sahabatku? Berita seperti ini dengan cepat menyebar melalui Departemen Mantra.
Departemen mantra berbeda dari Departemen Air Torrent. Departemen mantra sering memiliki banyak orang keluar dan sekitar, tidak seperti Departemen Air Torrent sebelumnya di mana semua orang sendirian di dalam gua. Tentu saja, berita seperti itu telah sampai ke telinga banyak instruktur di Departemen mantra juga. Seorang siswa dari Dewa Surgawi sedang berduel dengan tutor Dao Immortal. Siapa yang mengatakan itu? Semua orang di luar menyebar, itu sensasi di seluruh Departemen mantra, tidak seluruh Akademi Abadiah. Banteng asteris itu. Di kediaman guru tertentu, beberapa guru berkumpul untuk membicarakannya. Bang, kamar Tang Huan tiba-tiba diketuk keras. Tang Huan membuka pintu dan melihat itu adalah ibunya. Ibu, kenapa itu kamu? Tang Huan mengira ibunya sedang sibuk. Huan, saya baru saja mendengar beberapa instruktur mengatakan bahwa seorang Omi dari Departemen Air Tearing akan berduel dengan seorang guru Dao Immortal. Apakah ini benar? Tang Huan terkejut. Tidak mungkin. Ini baru hari pertama sampai di telingamu. Penyebarannya sangat cepat. Tang Huan masih sangat terkejut. Dia berpikir bahwa 1 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk publisitas, tapi dia tidak melakukannya. Berharap bahwa itu hanya menyebar pada hari pertama. Dinglan berkata dengan mendesak, Huan, katakan padaku apakah itu benar. Tang Huan mengangguk, ya, itu benar. Ya Tuhan, Omi itu mencari kematian. Huan, kenapa kamu tidak menghentikannya? Ibu Doni depresi. Aku percaya padanya. Tang Huan berkata sambil menggigit. 2212. Sukacita, kamu. Aku hanya percaya padanya. Huan, kamu benar-benar konyol. Ini bukan masalah apakah kamu percaya atau tidak, ini masalah apakah itu mungkin atau tidak. Tidak peduli seberapa jahatnya dia, Omi terlalu jauh dari Dao Xian. Omi dia telah melakukan terlalu banyak hal fasik di sepanjang jalan. Dia tidak pernah gagal, kali ini karena dia berani setuju, itu berarti dia setengah yakin, jika tidak sepenuhnya yakin. Biarkan saja dia, tidak peduli apakah dia kalah atau menang, mentor Dao Immortal itu tidak akan berani membunuhnya. Bahkan jika dia membunuhnya, aku akan keluar dan menghentikannya pada kesempatan pertama. Duel Omi dengan Dao Immortal menyebar dengan cepat, dan dalam waktu setengah bulan, hampir semua orang mengetahuinya. Itu bahkan di suatu tempat misterius kediaman dekan. Din, ada berita, aku tidak tahu apakah kamu ingin mendengarnya. Berita macam apa? Apakah itu sesuatu yang besar? Bukan masalah besar, hanya seorang siswa berduel dengan seorang mentor. Ingatlah untuk membaca bukunya sebentar lagi. Seorang siswa berduel dengan seorang mentor. Siswa mana yang bisa mengalahkan seorang mentor? Setidaknya semua mentor adalah Dewa Dao, dan siswa, setelah mencapai tahap akhir surgawi abadi, kebanyakan dari mereka menutup dan pergi. Hei, siswa ini, masih hanya di tahap awal surgawi abadi. Omong kosong, ini bukan duel, ini jelas menantang maut gatal untuk bertarung, kan? Apakah mereka sudah selesai dengan duel? Belum, masih ada setengah bulan lagi, lumayan panas, sepertinya agak menjanjikan. Pada saat ini, Omi sedang mengembangkan hukum besar pergeseran bintang tingkat kedua. Ini terlalu sulit, sudah hampir setengah bulan sejak saya berlatih. Saya sangat terpana dan masih belum menemukan satu petunjuk pun, sial. Omi mengutuk, bagaimanapun, itu adalah pertama kalinya dia menemukan teknik yang begitu sulit. Aku harus tenang, kalau tidak aku tidak akan tahu apa-apa dalam setengah tahun lagi. Omi berpikir untuk menenangkan diri, dan tiba-tiba teringat tablet spasial yang dia kenakan. Hei, aku bisa memasuki tablet spasial untuk berkultivasi. Tablet spasial seharusnya memungkinkanku untuk memasuki kondisi kultivasi terbaik. Dengan demikian, Omi segera mengeluarkan prasasti spasial. Benar saja, memasuki tablet spasial, Omi merasa bahwa semuanya hilang dan semuanya kosong. Ini adalah kondisi kultivasi tertinggi. Berkultivasi dalam kondisi ini, tidak hanya lebih efektif dengan setengah usaha, itu hanya 100 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Omi segera mulai menyempurnakan lapisan kedua dari hukum pergeseran bintang. Dia tidak memiliki petunjuk tentang hal itu selama setengah bulan sebelumnya, tetapi di tablet spasial, dalam waktu setengah hari Omi memiliki petunjuk. Jadi begitu. Setelah Omi menemukan petunjuk, dia segera mulai memperbaiki. 3 hari kemudian, Omi membuka matanya lebar-lebar. Lapisan kedua dari hukum besar pergeseran bintang, aku telah menyempurnakannya. Omi segera memulai lapisan ketiga. Saya harap dalam 10 hari, saya akan lebih percaya diri jika saya memperbaiki lapisan ketiga lagi. Sayangnya, lapisan ketiga terlalu sulit untuk diperbaiki, dan setelah 10 hari, Omi bahkan tidak dapat menemukan kepala lapisan ketiga. Di tablet tata ruang, dia bahkan tidak bisa menemukan permulaan, apalagi di tempat lain, yang menunjukkan kesulitan. Tidak heran Akademi Abadi memiliki kurang dari 10 orang yang terlatih dalam sejarahnya, itu benar-benar sulit. Omi harus keluar dari prasasti spasial. Diperbaiki ke tingkat kedua, saya pikir itu hampir cukup, baiklah, waktunya habis. Omi segera pergi ke 5 danau abadi. Pada saat ini, di 5 danau abadi, banyak orang telah berkumpul. Tentu saja, duel antara Omi dan Chang Tujiu belum tiba, dan baru besok hari yang ditentukan akan tiba. Tetapi jarang bagi Academy of Immortals untuk mengadakan acara sebesar itu, dan banyak orang dengan senang hati datang dan bergabung dengan kesenangan itu. Omi datang langsung ke asrama Tang Huan. Huan, Omi, apakah kamu sudah selesai dengan retretmu? Hari tidak akan tiba sampai besok. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah. Suamiku, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk melihatmu berduel dengan Chang Tukiu besok, benarkah? Jangan khawatir, saya percaya diri sebulan yang lalu, apalagi sekarang. Ibuku mencurigaimu sebelumnya, tetapi aku tidak memberitahu ibuku bahwa kamu telah mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Semua orang akan tahu besok, dan saya sudah berlatih tingkat kedua dari hukum besar pergeseran bintang.
Wow, suamimu, kamu benar-benar hebat. Jika semua orang tahu besok bahwa kamu telah berlatih hukum besar pergeseran bintang, mereka akan sangat terkejut. Lagi pula, hanya 10 orang yang mempraktikkannya dalam sejarah Akademi Abadi. Sekarang 10 orang itu, tidak satu pun dari mereka yang menjadi kekuatan besar di alam surga. Hahaha, kamu harus tahu yang terbaik apakah suamimu pandai atau tidak. Omi tertawa dengan alis pencuri. Apa maksudmu? Kamu mengerti. Ketika Tang Huan melihat wajah judes Omi, dia tiba-tiba mengerti, tersipu, dan berkata dengan marah, kamu sangat jahat, suami dan tuan. Omi naik dan memeluk Tang Huan, kakak, aku ingin mengambil cintamu. Keesokan harinya, Omi datang ke Danau Lima Dewa pagi-pagi sekali. Omi tidak harus muncul di siang hari seperti orang yang suka berpura-pura. Omi pergi ke sana pagi-pagi sekali dan, setelah pergi ke Danau Lima Dewa, Omi muncul dan berdiri di langit menerima perhatian semua orang. Wow, itu Omi, ya. Betapa beraninya. Saya pikir dia tidak cukup berani untuk datang, tapi dia datang pagi-pagi sekali. Terpuji. Pada saat ini, Omi berdiri di langit dan mengeluarkan pisau dan pedangnya sendiri, lalu meluncur di langit dan mencoba memperbaikinya. Wow, semuanya, lihat. Hehehe, tapi pedang ilahi matahari dan bulan dan pedang ilahi Shuro sedang dilakukan pada saat yang sama. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Pada saat ini, seorang siswa dari Sun Moon Divine Sword berkata, apakah kalian semua melihat bahkan jika Omi melemparkan satu pada saat yang sama dengan kedua tangan, dia sebenarnya, benar-benar melemparkannya dengan sangat sempurna. Cek-cek, itu benar-benar sempurna. Semua orang menatap kagum dan kagum pada Omi. Pada saat ini, di sudut, Long Tukyu mendengus, kamu pikir bisa melakukan teknik air tearing dengan kedua tangan pada saat yang sama sudah cukup untuk mengalahkanku. Kamu berpikir terlalu indah, aku adalah Dao Immortal, tidak peduli seberapa hebat kehebatanmu, kamu bukan tandinganku, aku tidak bisa menahan bahkan gerakan acak darimu. Sayangnya, Chang Tukyu tidak tahu bahwa Omi saat ini berada di udara, hanya melakukan pemanasan, siapa yang melakukan pemanasan akan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Jumlah orang di 5 danau abadi meningkat, dan pada siang hari, ratusan ribu orang sudah datang. Dapat dikatakan bahwa setidaknya setengah dari orang Immortal Academy telah datang. Itu sudah cukup, separuh lainnya, yang mungkin tutup sepanjang tahun, normal untuk tidak tahu. Omi menatap matahari di langit dan berteriak, Mentor Long Tukyu, sudah hampir waktunya, cepatlah keluar. Dari kerumunan, geru Tuan marah keluar, diikuti oleh seorang mentor yang bergegas keluar. Omi berkata, Mentor Long Tukyu, ayolah, tidak perlu sopan. 2213. Omi, aku tidak menyangka kamu akan memanggil begitu banyak orang, apakah kamu pikir, kamu adalah pemenang yang pasti? Long Tukyu mendengus. Omi tertawa, pada hari aku berkencan denganmu, kurang dari beberapa ratus orang mendengarnya, itu tidak bisa keluar dengan cukup cepat. Omi, persetan, jika aku tidak memukulmu hari ini, kulitku akan memar dan babak belur, aku tidak akan dipanggil Long Tukyu. Omi berkata, ayo, semoga saja, kalau tidak banyak penonton yang kecewa. Bas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Earth Fur menebas ke arah Omi. Dia setidaknya seorang Dao Immortal, dan perbedaan di wilayahnya menyebabkan setiap serangan acak dapat menyebabkan orang yang lebih lemah langsung meledak dan mati. Dalam situasi ini, Long Tukyu tidak perlu memikirkan gerakan apapun untuk digunakan. Di depan kekuatan absolut, gerakan apapun berlebihan. Jadi dia memukul pedang ini tanpa gerakan apapun, sesuka hati. Omi langsung merasakan kekuatan yang berasal dari tubuh Long Tukyu. Sial, ini akan menebasku dalam satu tebasan. Long Earth Fur ini, dia bilang dia mengalahkanku di mana-mana, tapi kenyataannya, dia ingin membunuhku. Bahkan jika dia membunuhku, dia bisa datang dan mengatakan bahwa aku terlalu lemah untuk dikalahkan, dan bunuh aku dengan gerakan acak. Omi sepertinya mengerti mengapa Long Tukyu tidak menggunakan gerakan apapun saat ini, hanya tebasan acak. Sayangnya, Long Tukyu akan ketinggalan. Omi tidak menghindar sama sekali, lapisan cahaya samar tak terlihat melintas di tubuhnya, dan setelah pedang Long Tujiao menebas tubuh Omi gemetar dan dengan cepat mengalihkan semua serangannya ke Long Tujiao. Bulu tanah yang panjang menjerit dan tubuhnya terbang mundur selusin langkah. Ini, Long Tukyu tidak yakin. Penonton juga tampak bingung, Omi sepertinya tidak melakukan apa-apa, kenapa Chang Tukyu malah mundur? Aku akan membelahmu. Long Tukyu tidak terlalu memikirkannya, dan sekali lagi menggunakan Sura Divine Sabre untuk membunuh. Kali ini, dia tidak lagi memotong secara acak tetapi mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Omi menggabungkan pedangnya dan segera menemuinya. Omi tidak bertahan dari serangan Long Tukyu sama sekali, membiarkan Long Tukyu memukulnya. Boom! Tebasan Long Tukyu yang sangat kuat ini membunuh Omi, dan Omi segera bergeser ke sisi lain. Long Tukyu berteriak sekali lagi, seolah-olah dia telah menerima serangan yang sangat kuat. Omi, di sisi lain, sekarang memanfaatkan kesempatan itu dan menggabungkan pedangnya untuk menebas lengan Long Tukyu, yang langsung putus. Long Tukyu sangat marah sehingga dia menamparkan dada Omi dari jarak dekat. Bang! Detik berikutnya, Chang Tuzu sendiri yang terbang. Chang Tuzu merasa seperti ditampar. Long Tukyu terluka satu demi satu, dan sekarang menerima tamparan lagi dari dirinya sendiri, muntah darah. Omi terbang kembali dan berdiri puluhan meter dari Chang Tukyu. Lengan Chang Tukyu patah dan memuntahkan darah, terlihat sangat menyedihkan. Jelas bahwa tidak perlu bersaing lagi, Chang Tukyu telah kalah total. Hanya saja pertempuran ini, hampir semua orang bingung, bagaimana tepatnya Omi menang. Selain pedang itu, tidak ada dari mereka yang melihat gerakan tambahan dari Omi. Kenapa begitu? Naga Tuzu bertanya dengan marah, merasa sangat malu. Kenapa? Kalah berarti kalah.
Kenapa setiap kali aku menyerangmu, kamu tidak menghindar, tetapi sebagai hasilnya, tidak ada yang terjadi padamu. Tapi aku terluka parah, aku tidak percaya kamu bisa mengelak dan menyerang balikku dalam waktu sesingkat itu. Omi mendengus, kenapa aku harus memberitahumu? Pada saat ini, seorang mentor terbang keluar dari kerumunan. Mentor itu berasal dari Departemen Mantra. Tutor itu bertanya, rekan siswa Omi, kamu tidak hanya menggunakan hukum besar pergeseran bintang, kan? Namun, tidak mungkin, kamu dari Departemen Air Tearing, bukan Departemen Mantra, dan Departemen Pergeseran Bintang. Hukum hebat bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh orang biasa. Departemen Mantra belum mampu melatih banyak orang jenius sejak zaman kuno. Omi berkata, saya tidak menyangka ada orang yang mengenalinya. Apa? Maksud Anda, apa yang baru saja Anda lakukan? Apakah benar-benar hukum besar pergeseran bintang? Ya, hukum besar pergeseran bintang. Dan itu adalah tingkat kedua dari hukum besar pergeseran bintang. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu bukan Departemen Mantra. Ya, aku bukan Departemen Mantra, tapi siapa bilang hanya Departemen Mantra yang bisa memperbaikinya? Aku meminjam token teman sekelas Hua Mingxin Departemen Mantra sebelumnya dan memasuki perpustakaan Departemen Mantra, lalu aku menghafal hukum besar pergeseran bintang dan mempraktikkannya ketika saya punya waktu, lalu saya mempraktikkannya ke tingkat kedua. Surga. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dava pergeseran bintang yang telah disempurnakan oleh kurang dari 10 orang dalam sejarah Akademi Abadi telah dipraktikkan oleh Departemen Sobek yang kosong. Di tengah kerumunan, seluruh tubuh Hua Mingxin tetap di sana, tidak percaya. Bulu tanah panjang di sisi lain juga bodoh. Omi berkata, baiklah, aku memenangkan duel hari ini. Kerumunan tidak bersorak tetapi semua orang memikirkan Omi saat ini. Di kerumunan, Ibu Tang Huan, Dinglan, tertawa, anak ini. Tidak heran dia berani bertarung duel dengan Dao Immortal. Ternyata dia telah menyempurnakan lapisan kedua dari hukum besar pergeseran bintang. Tes, sungguh jenius. Ini akan membuat sensasi seluruh Akademi Abadi. Saya yakin dekan akan terkejut ketika dia tahu. Tang Huan berkata dengan gembira, Ibu, jadi, kakek bisa menerima faseku. Kurasa tidak apa-apa, bagaimanapun juga, dia menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang itu adalah bakat, tidak peduli seberapa sombong kakekmu, dia bahkan tidak bisa mengabaikan kejeniusan semacam ini. Huan, selamat sepertinya kamu bisa sah bersama Omi. Bagus. Di tempat kejadian, semua siswa dari Departemen Mantra memandang Omi dengan memuja. Omi tersenyum kecil, sepertinya akan mudah untuk berhasil membuka kursus pelatihan di Departemen Mantra setelahnya, karena, dengan penyembahan para siswa Departemen Mantra, mereka akan mampu membuat bisnis Omi tak terkalahkan. Baiklah teman-teman sekelas, ayo bubar. Duel hari ini selesai. Lain hari, aku akan membuka toko pelatihan di Departemen Mantra juga. Aku harap kalian semua siswa dari Departemen Mantra akan menjagaku. Hahaha. Mendengar kata-kata Omi, tiba-tiba, para instruktur dari Departemen Mantra itu menjadi pucat. Sudah berakhir, pesaing kuat lainnya. Di kerumunan, Hua Mingxin menatap Omi dengan obsesif, matanya tampak dipenuhi dengan makna yang tak terkatakan. Tetapi ketika dia melihat Omi terbang di depan Tang Huan dan memegang tangan Tang Huan, Hua Mingxin merasakan ledakan kecemburuan yang tak dapat dijelaskan di dalam. Ibu Tang Huan sibuk berkata, anak baik, kapan kamu berlatih teknik pergeseran bintang? Kamu tidak mengatakan apa-apa. Bibi, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Baiklah, tunggu saja dekan memanggilmu. Dekan menemui saya, tidak terlalu banyak bukan hanya berlatih teknik pergeseran bintang. 2214. Mata Dinglan memutih dan dia mendengus, lihatlah dirimu begitu bangga. Hukum besar pergeseran bintang belaka juga berbicara. Tahukah kamu bahwa kakek Tang Huan juga tidak dapat memperbaiki hukum besar pergeseran bintang? Apa yang paling dia kagumi dalam hidupnya adalah seseorang yang bisa mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Bagaimana mungkin, dekan begitu kuat sehingga dia tidak bisa mempraktikkannya? Omi penuh keraguan. Omong kosong, bagaimana bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Hukum pergeseran bintang bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh orang-orang kuat. Jika mereka tidak bisa, bahkan orang abadi pun tidak bisa mempraktikkannya. Jadi, jika tidak bagaimana mungkin seluruh Akademi Abadi telah disempurnakan oleh kurang dari 10 orang? Baik, setelah itu Omi kembali ke Departemen Air Tearing. Departemen Air Tearing telah benar-benar berubah. Sebelum masih ada beberapa orang yang memilih kursus pelatihan tutor itu, tetapi sekarang, semua orang telah datang ke pelatihan Tang Omi. Dapat dikatakan bahwa semua siswa dari Departemen Air Mata Kosong telah datang ke bimbingan Tang untuk berbelanja. Instruktur lain sangat tertekan dan hanya bisa mengutuk Long Tukiu karena tidak kompeten. Tetapi jika Long Tukiu tidak dikalahkan oleh Omi, dia tidak akan melukai semua instruktur dan kehilangan sepeser pun bisnis. Keesokan harinya, Fatih berkata, kakak, apakah ada orang yang ingin bertemu denganmu? Siapa? Kamu akan melihat ketika kamu melihatnya. Biarkan dia masuk. Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk, dan Omi bertanya-tanya siapa itu, tapi itu adalah Si Haoxiang. Kakak, Si Haoxiang menundukkan kepalanya dan memanggil, sebelum Si Haoxiang mengatakan ini, Omi sombong dan sombong, bahkan dia tidak bisa melihat melewatinya, lalu Si Haoxiang pergi. Omi berkata, jangan panggil aku kakak. Kakak Tang, aku salah, aku seharusnya tidak meragukanmu sebelumnya. Sial, kamu telah memilih untuk meninggalkanku, jadi jangan muncul di depanku lagi, oke? Kakak, maafkan aku benar-benar salah. Si Haoxiang menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa Omi begitu kuat, dia seharusnya tidak mencurigai Omi seperti itu sejak awal, apalagi meninggalkan Tang. Enyah, si Haoxiang tidak punya pilihan selain pergi. Sungguh kesalahan. Omi memanggil semua adik laki-lakinya, semuanya, saatnya untuk memulai rantai toko pelatihan Tang di Departemen Mantra.
Bai Hanyan berkata, kakak, kami memulai rantai di Departemen Mantra, dan meskipun kami memiliki reputasi, kami tidak memiliki siapapun untuk membimbing kami. Kami berhasil di Departemen Air Tearing karena pemahaman Anda tentang teknik air tearing tinggi. Tetapi ada banyak mantra di Departemen Mantra, Anda tidak mungkin memperbaiki semuanya dan lebih halus daripada instruktur itu, kan? Omi berkata, itu bukan keuntungan, tapi kami juga tidak memiliki kerugian. Kalian pergi ke Departemen Mantra dulu, buka toko pelatihan, dan pada saat yang sama merekrut jenius dari Departemen Mantra dengan kecepatan tinggi. Harga, undang mereka untuk datang ke tang kami sebagai instruktur, dan kami akan membaginya 50/50 dengan mereka. Saya pikir dengan reputasi saya untuk menyempurnakan teknik pergeseran bintang, harus ada orang yang mau berteman dengan saya. Bagus. Toko pelatihan Omi dibuka dengan lancar ke Departemen Mantra. Seperti yang diharapkan Omi, banyak orang yang memuja Omi segera datang untuk membelanjakan uang di toko bimbingan Omi yang baru saja dibuka, dan bisnis berangsur-angsur mulai berjalan. Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Suatu hari, seorang pria kuat datang menemui Omi. Kamu pasti Omi. Tepat, dan kamu. Oh, saya asisten dekan. Nama saya Anmisi, dan saya mendengar bahwa Anda berlatih teknik pergeseran bintang dan mengalahkan Dao Immortal dengan alam surgawi Anda. Itu bukan rahasia. Seperti ini, dekan kami ingin bertemu denganmu dan mengundangmu ke rumahnya untuk makan malam santai. Apa? Waktu? Apakah kamu punya waktu besok siang? Tentu, kapanpun Anda senggang. Itu kesepakatan. Kalau begitu, aku akan menjemputmu besok siang. Terima kasih. Setelah Anmisi pergi, Omi hendak memberitahu Tang Huan kabar gembira, tetapi pria kuat lainnya datang, dan kekuatan pria kuat ini juga melampaui Dao Immortal. Halo, kamu pasti Omi. Siapa kamu lagi? Alis Omi berkerut, kenapa dua orang datang mencarinya satu demi satu? Saya adalah murid utama dari Jenderal Monta Surgawi Duduk. Nama saya Meng Bai. Saya mendengar bahwa Anda telah berlatih teknik pergeseran bintang. Jenderal Monta kami sangat mengagumi Anda sehingga dia ingin mengundang Anda ke alam surgawi dan memiliki minum dengan Jenderal Monta kami. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberikan wajah ini kepada Jenderal Monta kami. Alam surgawi. Jenderal Monta. Ya, masalah tentang Anda mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang secara alami akan menyebar ke alam surgawi juga. Akademi Abadi adalah tempat dengan paling jenius dalam tiga alam, alam fana, alam roh, dan alam abadi bumi. Dan Jenderal Monta kami selalu ingin merekrut beberapa jenius sejati untuk menjadi muridnya. Anda dapat disukai oleh Jenderal Monta kami. Jangan lewatkan kesempatan ini. Omi mengerti, tidak menyangka bahwa dia akan disukai oleh beberapa jenderal di langit setelah menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang. Hanya saja Omi harus membuat pilihan sekarang, apakah memilih dekan atau Jenderal Monta. Bolehkah aku memikirkannya? Tentu saja, bagaimanapun juga ini adalah kebebasanmu, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa pilihan Jenderal Monta tidak salah. Saya akan berpikir tentang hal ini. Saya akan kembali kepada Anda besok, dan saya harap Anda akan memberi saya jawaban yang akurat. Bagus. Omi menuju ke Tang Huana. Suamiku, kamu di sini. Mengapa kamu terlihat begitu bijaksana? Huan Huan, aku benar-benar agak bingung sekarang. Bukan, tapi kakek mengirim seseorang untuk mengundangku. Tapi yang tidak kuduga adalah seorang pria yang menyebut dirinya Jenderal Monta dari alam surgawi. Juga datang ke menemui saya dan mengatakan bahwa Jenderal Monta tertarik untuk merekrut saya sebagai anak didiknya. Jenderal Monta. Saya tidak mengenalnya. Jadi mengapa Anda tidak bertanya kepada ibu saya, siapa yang tahu lebih banyak tentang pria ini? Bagus. Dengan cepat mereka menemukan Tang Huan ibu mertuanya. Saat bertemu dengannya, Dinglan bertanya, Omi, apakah Huan Huan kakeknya sudah menemukanmu? Kembali ke bibiku, yang datang menemuiku dan memintaku mengunjungi rumahnya besok. Omong-omong, ada juga seorang pria yang menyebut dirinya salah satu anak buah Jenderal Monta yang datang menemuiku. Tang Huan ibunya sedikit terkejut. Ini benar-benar menyebar ke langit. Hehe, anak Tang, sepertinya kamu akan melambung ke atas. Mengapa kamu mengatakan itu? Akademi Abadi kami adalah tempat dengan paling jenius, tetapi bagaimanapun, jika itu orang lain, tidak akan mudah untuk mencapai surga dalam satu langkah. Anda harus sangat menonjol untuk diperhatikan oleh orang-orang di surga, dan itulah tujuan akhir dari sebagian besar jenius yang memasuki Akademi Abadi. Dan Anda memiliki kesempatan untuk mencapai surga begitu cepat. Bibi, saya ingin bertanya, siapa Jenderal Monta ini? Saya tahu saya tidak bisa memilih dekan dan Jenderal Monta, kan? Benar, jadi kamu harus membuat pilihan, dan dalam semua keadilan, dari sudut pandangku, aku tentu berharap kamu memilih ayahku. Namun, Jenderal Monta itu tidak buruk, dia juga abadi, dan jika kamu menjadi miliknya, anak didik prospek masa depan Anda tidak terbatas. Lalu bagaimana jika saya memilih dekan? Tentu saja tidak buruk bahwa ayahku adalah kepala Akademi Abadi dan bertanggung jawab atas itu, kata Tinglan, tetapi ada sedikit nada bersalah dalam suaranya. Omi berpikir dalam hati, meskipun Omi tidak mengenal Jenderal Monta, sepertinya Jenderal Monta memiliki masa depan yang lebih baik daripada mengikuti dekan, dan rasanya Jenderal Monta lebih berkuasa di angkasa. 2215. Namun, Omi bukanlah orang yang cenderung mengikuti tren. Bahkan demi Tang Huan, Omi punya pilihan. Keesokan paginya, anak buah Jenderal Monta datang menemui Omi lagi. Omi, bagaimana pertimbangannya sepanjang malam? Jika Anda bersedia menjadi murid Jenderal Monta, maka saya akan segera membawa Anda ke rumah Jenderal Alam Surgawi Monta. Tentu saja, Anda dapat terus kembali ke Akademi Keabadian. Setelah itu jika Anda mau, atau jika Anda tidak ingin kembali dan melayani di sisi Jenderal Monta, seperti yang Anda pilih. Omi tersenyum, terima kasih Jenderal Monta atas kebaikan Anda, Tang telah memikirkannya sepanjang malam, atau, lupakan saja. Omi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu, aku sudah memutuskan.
Omi, aku tahu bahwa selain Jenderal Monta, ada juga Presiden Akademi Dewa yang cukup terkesan denganmu, dan dia mengundangmu makan siang, kan? Oh, Omi, kau berasal dari alam abadi bumi, jadi wajar jika kau tidak mengerti apa yang terjadi di surga. Mungkin di matamu, keberadaan Akademi Dewa pada saat ini, tapi saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa di surga, Dekan Akademi Dewa memiliki status yang sangat biasa, dan jalur keluarga Dekan Anda tidak disukai. Belum ada satupun jenius yang dapat diambil yang lahir selama ratusan juta tahun. Ini adalah tanda kemunduran. Dia awalnya memiliki seorang putri yang cantik dan abadi, tetapi putri itu, saya mendengar bahwa 10 juta tahun yang lalu, dia belum terlalu tua, dan dia bermain-main dengan seorang anak miskin dari bumi. Alam abadi, yang membuat seluruh alam surgawi menjadi bahan tertawaan. Singkatnya, jika Anda tidak memilih Jenderal Monta, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Omi berkata, terima kasih senior telah mengingatkan saya, tetapi saya akan tetap pada pilihan saya. Kamu benar-benar tidak bisa dipahat. Oh, saya tidak bisa mengukirnya, saya tahu itu sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada Jenderal Monta. Pria itu terbang dengan menggoyangkan lengan bajunya. Ketika Omi berbalik, dia melihat Tang Huan di belakangnya. Tang Huan berkata, suamiku, dia benar, kakekku benar-benar tidak memiliki masa depan sebaik pihak Jenderal Monta. Omi tersenyum, aku sudah mendengar nada itu dari ibumu kemarin, tapi, mau bagaimana lagi, aku akan berada di tempatmu. Suami, Tang Huan melemparkan dirinya ke pelukan Omi. Baiklah, suamimu tidak pernah percaya pada latar belakang keluarga, sepanjang jalan kembali. Berapa banyak latar belakang keluarga yang 10.000 kali lebih kuat dariku, tetapi pada akhirnya, mereka tidak lagi kentut di depanku. Aku yakin itu hari itu, Jenderal Monta mungkin harus memanggilku bos di depanku. Jangan katakan omong kosong itu. Hehe, tidak ada yang harus mendengarnya. Omi dan Tang Huan kembali ke kamar. Omi bertanya, apa yang baru saja dikatakan pria itu? Orang yang sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh alam surgawi adalah ibumu, Dinglan, kan? Yah, maukah kamu menertawakan ibuku? Bagaimana bisa? Sebenarnya, ibu mertuaku menyedihkan. Dia benar-benar terlalu impulsif saat itu. Dia baru berusia 500.000 tahun. Dia masih seorang gadis muda yang konyol dan tidak dikenal. Dia mengikuti ayahnya ke Akademi Abadi, tapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan seorang pria dari Akademi Abadi. Pria itu sangat berbakat dan tampan. Ibu mertua saya masih muda, dan ayah saya di kehidupan saya sebelumnya mungkin tahu identitas ibu mertua saya dan berniat untuk melakukannya. Begitu, ibuku tercengang oleh manisnya kata-kata itu, dan segera setelah itu, aku lahir. Tapi sudah terlambat bagi kakekku untuk mengetahuinya saat ini. Ayahku, takut kakekku akan membunuhnya, meninggalkan ibuku di belakang. Dan aku juga lolos dari Akademi Keabadian. Ibuku harus menghadapinya sendirian, dan kakekku, tentu saja, tidak bisa mentolerirku dan ingin membunuh benih jahat itu. Jadi, ibuku hanya bisa membawaku bersamanya. Dan berlarian. Itu sebabnya ketika saya berada di alam fana, saya memulihkan ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya, tetapi semua yang saya miliki dari kehidupan saya sebelumnya adalah berlari ke timur dan barat. Ibu mertua saya melarikan diri dengan saya lebih murah dari 10 tahun sebelum orang-orang kakek saya menyusul saya, dan kehidupan masa lalu saya kehidupan yang singkat berakhir. Ibuku merasa sangat kasihan padaku, tapi untungnya dia sudah tinggal, jadi setelah aku bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, ibuku masih menemukan saya. Begitu, jadi kamu dibunuh oleh kakekmu di kehidupan sebelumnya. Ya, dari apa yang ibuku katakan, ayah yang meninggalkanku dan ibuku di kehidupanku sebelumnya juga kemudian ditemukan oleh kakekku, dan kakekku membawanya berkeping-keping. Oh, jadi sepertinya mantan ayahmu, yang juga bukan pria yang baik, dicurigai telah merayu ibumu. Dia tidak sepenuhnya harus disalahkan, ibuku tidak terlibat secara mendalam di dunia sebelum dia tertarik untuk merayu. Lalu di kehidupan ini, kenapa kakekmu menerimamu lagi? Tanya Don Omi. Sekarang, sudah puluhan juta tahun sejak ini terjadi, dan sudah waktunya untuk ditertawakan. Selain itu, ibuku telah berjanji untuk tidak pernah mengklaim secara eksternal bahwa aku adalah reinkarnasi dari putrinya. Tentang fakta bahwa ibukulah yang melahirkan anak itu, kecuali kakek saya dan teman-teman dekatnya, semua orang yang mengetahuinya sudah meninggal. Kenapa tidak bisa diketahui? Bagaimanapun, ibuku adalah putri seorang wanita, dan meskipun dia secara tidak sengaja membuat kesalahan dengan seorang pria dari alam abadi bumi, kakekku menyatakan kepada dunia bahwa mereka hanya jatuh cinta dan jelas tidak memiliki hubungan seks bebas. Hubungan, apakah Anda berpikir bahwa orang dapat mengetahui tentang sesuatu seperti memiliki anak? Sekarang, di surga, saya harus memanggil ke dunia luar bibi dari pihak ibu saya, anak dari salah satu saudara almarhum ibu saya. Nama saya, di surga, adalah Ding Huan. Aku pergi. Di surga, ibu mertua saya telah diejek, tetapi itu semua gosip yang belum dikonfirmasi, dan kakek saya berharap ibu mertua saya menemukan pria yang baik di masa depan. Kata Umi dalam hati, sudah melahirkan dan masih ingin mencari pria yang baik untuk diambil alih. Matamu baru saja berkedip, apakah kamu berbicara tentang ibu mertuaku di hatimu? Tang Huan sibuk bertanya, tidak bagaimana bisa, ya. Baiklah, mari kita berhenti, ini sudah siang, orang kakekku seharusnya ada di sini untuk membawamu makan malam nanti. Apakah kamu ikut dengan kami? Kakekku tidak tahu aku mengenalmu, jadi kurasa aku tidak diminta untuk pergi. Ibuku takut memberitahu kakekku tentang aku dan kamu, mungkin, kalau ada lelucon lain muncul. Membandingkan situasi Anda dan saya sekarang, itu mengingatkan saya pada situasi ibu saya dengan ayah saya saat itu. Oh, itu dulu, kurasa sekarang berbeda setelah aku berlatih pergeseran bintang. Tidakkah kamu melihat bahwa Jenderal Monta datang untuk mengundangku? Wuhu.
Saat itu, sebuah teriakan datang dari luar, apakah Omi ada di sini? Saya ikut. Omi sibuk berjalan keluar dan melihat Roni dekan yang datang untuk mengundangnya kemarin. Omi, ayo pergi. Dekan sudah menunggumu. Bagus. Omi sibuk mengikuti pembantu kepercayaan dekan. Pembantu kepercayaan dekan ini bernama Anmisi. Segera itu tiba di rumah dekan. Dekan memang menunggu. Omi datang ke halaman yang berbeda dan memasuki aula di halaman lain. Dan melihat tidak hanya dekan, tetapi juga ibu Omi, Dinglan. 2216. Omi, kamu di sini. Dinglan melihat Omi dan sibuk berdiri. Omi sekarang telah mengetahui masa lalu Dinglan dan tahu lebih banyak tentang dia. Pada kenyataannya, Ibu Tang Huan tidak jauh lebih tua. Saya mendengar bahwa dia berusia kurang dari 20 juta tahun, yang jauh lebih muda dari King Sidu. Secara teoritis dalam 100 juta tahun, dia dianggap seusia. Sangat disayangkan, karena dia telah melahirkan seorang anak lebih dari 10 juta tahun yang lalu, membuatnya seolah-olah dia sekarang satu generasi lebih tua dari Omi. Dinglan dengan sibuk memperkenalkan, Omi, ini ayahku, Ding Changqiong. Ayah, ini Omi. Seorang lelaki setengah tua memandang Omi dan tersenyum, kamu pasti Omi. Tepat junior Omi, beri hormat kepada dekan senior. Sama-sama, silakan duduk. Terima kasih. Omi dengan murah hati duduk. Dinglan tersenyum, kalau begitu kalian mengobrol, aku akan pergi dulu. Hanya Omi dan dua orang lainnya yang tersisa di ruang tamu. Omi, sungguh pemuda, sangat muda untuk menjadi Celestial Immortal, dan terlebih lagi, dia bahkan telah berlatih metode pergeseran bintang. Oh, Din terlalu tersanjung. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah berlatih teknik pergeseran bintang Anda ke tingkat kedua. Ya, tidak buruk berlatih ke tingkat kedua di usia yang begitu muda. Beberapa orang dalam sejarah Akademi Abadi juga tidak bisa melakukannya. Oh, di mana? Ngomong-ngomong, orang-orang Jenderal Monta mengundangmu ke surga, kenapa kamu tidak pergi? Tanya Din. Aku lebih suka bersama Din. Hahaha Tanzin, aku menyukaimu. Din bercanda, aku tidak suka laki-laki. Hahaha. Din tertawa terbahak-bahak. Din berkata, jujur, Omi, saya mungkin memang lebih rendah dibandingkan dengan Jenderal Monta. Jika Anda mengikuti Jenderal Monta, masa depan Anda akan lebih baik. Saya sudah tidak bisa makan siang hari ini, tetapi saya tidak mengharapkan Anda. Oh, secara mengejutkan Anda sangat mempercayai saya. Saya tidak dapat memperlakukan Anda dengan buruk. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menjadi menantu saya di depan pintu saya? Omi sibuk berkata, tentu saja aku bersedia. Kalau begitu, sudah agak sulit bagi putriku untuk memilih pria yang lebih baik, dan dia masih harus datang ke pintu, jadi lebih baik untuk menemukan seorang jenius dan melanjutkannya. Alis Omi berkerut, tunggu, Din, kamu salah, aku sedang membicarakan Tang Huan. Tang Huan? Siapa Tang Huan? Aku sedang membicarakan putriku Dinglan. Pertama, putriku 8 juta tahun lebih tua darimu. Kedua, putri saya pernah tergoda dan jatuh cinta dengan seorang pria di Akademi Abadi. Tapi jangan khawatir, meskipun banyak orang mengatakan putri saya adalah sepatu yang rusak, saya meyakinkan Anda bahwa dia masih murni dan polos. Bagaimanapun, Anda berasal dari alam abadi bumi, dan saya tidak berpikir siapapun akan menolak ketika Anda pergi ke surga sebagai penjaga pintu. Baiklah, ini 3 poin di atas. Jika Anda setuju, saya akan menjanjikan putri saya Dinglan kepada Anda. Omi sibuk menggelengkan kepalanya ketakutan. Tidak, dekan senior, Anda salah. Alasan mengapa saya setuju sekarang sebelum saya mengatakan sesuatu adalah karena saya pikir itu Tang Huan. Siapa Tang Huan? Omi memikirkan nama lain Tang Huan dan sibuk berkata, benar, Ding Huan. Ding Huan. Alis dekan itu melonjak 2 kali, menatap Omi dengan curiga, bertanya-tanya apakah Omi tahu sesuatu. Dekan berkata, Ding Huan adalah putri yatim piatu dari mendiang putra saya, hanya sedikit orang di Akademi Abadi yang tahu tentang hubungannya dengan saya, bagaimana Anda tahu tentang dia? Din, sejujurnya, Ding Huan dan aku, kami sudah jatuh cinta, jika tidak mengapa aku menolak Jenderal Monta, itu karena Ding Huan. Jadi tapi, dekan tampak agak enggan. Tapi apa? Saya pikir, Anda dan putri saya, itu masih lebih cocok Omi menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Din, apa yang kamu katakan? Omi, aku serius, anak perempuan selalu lebih dekat daripada cucu. Tapi aku hanya menyukai Ding Huan. Omi, mari kita bahas masalah ini nanti, ayo makan dulu. Baik, di tengah makan, Ding Chang Faud meninggalkan jamuan makan, membiarkan Omi makan lebih dulu. Ding Chang Dome datang ke sebuah ruangan. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Tang Huan sibuk bertanya, di mana Omi? Pergi begitu cepat. Laner, bagaimana menurutmu jika ayah berjanji padamu untuk Omi? Apa? Ding Lanton melompat. Dekan mengira putrinya jijik, dan sibuk berkata, Laner, kamu juga harus tahu bahwa meskipun kami mengklaim kepada dunia luar bahwa kamu masih sejernih es, tetapi orang luar sepertinya tidak membelinya. Saya pikir, dengan reputasi yang Anda miliki sekarang, saya khawatir tidak mungkin menemukan pintu di surga. Sekarang Omi ini, saya merasa baik, dia memiliki banyak potensi di masa depan. Saya pikir, dia cocok untuk Anda, jadi ayo kita bertunangan. Pilih 1 hari untuk menikah. Setelah mengatakan itu, dekan sepertinya sudah mengambil keputusan. Daripada datang untuk berdiskusi dengan putrinya, dia membuat keputusan sendiri. Ayah, Tinglan mengejarnya. Apalagi, apa yang aku putuskan tidak akan berubah, dan jika aku tidak terlalu lunak padamu saat itu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Ayah, tidak pernah, kata Tinglan cemas. Kenapa tidak? Apa yang dikatakan orang-orang di surga tidak salah. Kamu memang telah merusak sepasang sepatu. Saat ini jarang memiliki jenius yang baik. Menikah, aku takut kehilangan Omi, tidak ada yang lebih baik.
Dinglan berkata, ayah, tahukah kamu bahwa Omi dan mantan putriku, Dinghuan, adalah pasangan? Aku tahu Omi baru saja mengatakannya saat jamuan makan. Kalau begitu kamu masih menjodohkannya denganku. Aku punya pemikiranku sendiri tentang itu. Ayah tolong, jangan. Kata Dinglan sambil menggelengkan kepalanya. Ding Changgong mendengus meskipun saya telah menyatakan kepada dunia bahwa Dinghuan adalah putri warisan dari putra saya yang telah meninggal, tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah orang luar. Jangan berbicara dengan saya tentang kehidupan masa lalu, jika kehidupan masa lalu genap. Dihitung, bukankah ketiga alam akan dipenuhi dengan kerabat di mana-mana? Ayah, mengapa kamu mengatakan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menerima Dinghuan? Ya, diterima. Bagaimana lagi saya bisa memberinya begitu banyak sumber daya untuk mengolahnya? Tetapi tidak peduli seberapa banyak saya menerimanya, itu tidak dapat dibandingkan dengan putri saya sendiri. Omi, jenius ini, saya sangat optimis. Saya ingin menjodohkannya dengan putri saya sendiri. Ada hal-hal baik, tentu saja saya memikirkan putri saya sendiri terlebih dahulu. Ayah, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Hal-hal baik dan buruk apa? Lanera, dalam sejarah Akademi Abadi, mereka yang pernah berlatih teknik pergeseran bintang, saat ini, tidak peduli yang mana, mereka sudah bukan sosok kecil di langitah. Omi ini, bagaimanapun, bahkan lebih kuat dari mereka yang dulu, dan masa depannya hanya akan lebih baik, tidak lebih burukkah? Anda sudah menjadi sepatu yang rusak, dan sangat sulit untuk menemukan yang lebih baik jika Anda melewatkan yang ini. 2217. Ayah, aku tidak akan membiarkanmu main-main. Kalau begitu kamu seharusnya tidak mengacau saat itu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu berubah-ubah. Setelah mengatakan itu, Dekan pergi. Dinglan ingin mengejarnya, tapi ini adalah wilayah Dekan Ah. Dinglan diblokir oleh lapisan tak terlihat, tidak dapat mengambil setengah langkah dari halaman ini. Ayah, kamu tidak bisa. Dinglan berteriak dan mendesis. Omi menunggu 10 menit sebelum dekan itu kembali. Dekan tersenyum, maaf membuat Anda menunggu. Terima kasih kembali. Omi, ayolah, minumlah dengan baik denganku hari ini. Jarang sekali kamu membuat tekad yang begitu besar. Tekad seperti apa yang dibuat dekan? Minumlah. Oh, jadi dia minum dan minum dan minum sampai belakang. Omi sendiri lupa tentang bisnis, tetapi tentu saja, dekan tidak berinisiatif untuk menyebutkannya. Pada akhir perjamuan, hari sudah malam. Dekan berkata, sudah lama aku tidak minum banyak, Omi, kamu bisa kembali dulu hari ini. Oh, itu. Omi masih ingat menikahi Tanghuan dan bahkan tidak menyebutkannya sejak itu, tapi sekarang setelah dia pergi, sesuatu harus terjadi. Jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa kamu puas dan tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kata Din. Omi bahkan tersenyum dan berkata, Din sopan, aku lega kalau begitu. Omi berkata dalam hatinya, dia sudah menjelaskan bahwa dia menyukai Tanghuan, jadi dekan harus tahu perasaannya. Setelah itu, Omi meninggalkan rumah dekan. Omi kembali ke asrama Tanghuan. Bagaimana itu? Baik, kakekmu sangat memikirkanku. Saya tidak berpikir Anda mengatakan dia adalah kakek saya di sana. Kakek hanya sesuatu yang saya katakan secara pribadi dengan ibu saya dan beberapa orang yang tahu. Kakek saya tidak suka dipanggil seperti itu. Itu tidak terjadi. Aku bilang Tanghuan, dia bahkan sepertinya tidak tahu. Dia hanya tahu itu kamu ketika aku mengatakan Dinghuan. Ya, apakah kamu menyebutku kalau begitu? Tentu saja pernah, hanya saja, yang sedikit membuat depresi adalah kakekmu sangat menyukaiku sehingga dia ingin merayuku, bahkan merayuku, dan dia baru saja mulai mengatakan bahwa dia ingin menikahi putrinya denganku. Menikahkan ibuku denganmu. Tanghuan terkejut. Ya, tapi aku menolak tepat waktu, dan aku langsung mengatakan bahwa aku menyukaimu. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia mengatakan sesuatu? Saya tidak menyebutkannya setelah itu, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dekan, saya tidak berpikir dia akan menjodohkan putrinya dengan saya lagi. Itu benar-benar membuat saya takut, saya selalu menganggap ibumu sebagai seorang penatua. Sebenarnya, ibuku baru berusia 1000 tahun, dan jika bukan karena melahirkan kehidupanku sebelumnya, dia akan tetap menjadi gadis muda. Kamu sangat jenius, kakekku pasti bisa mengatakan bahwa itu bagus. Dia ingin menjodohkan ibuku denganmu. Tanghuan mengerutkan bibirnya dan berkata, merasa agak sulit untuk mengatakannya. Huan, apa yang kamu bicarakan? Itu sudah hebat, ibuku sekarang tidak dicintai dan tidak dicintai, dan di surga dia dibicarakan seperti dia orang yang busuk. Banyak gosip membuat ibuku sulit untuk menemukan cinta sejati sama sekali. Jika aku bisa menikahimu, aku percaya kamu bisa memberinya kebahagiaan, aku seharusnya bahagia. Omi berkata dengan putus asa, apakah aku tidak peduli di hatimu tentang orang-orang di masa lalu ibumu? Lihatlah wanita Tang saya, yang mana dari mereka? Ini tidak sejernih es. Kamu, beraninya kamu mengatakan itu tentang ibuku. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Ya, ibuku memang tertipu dan tidak suci lagi, tapi bukan berarti dia wanita yang buruk. Ibuku adalah salah satu dari 10 wanita paling berbakat dan cantik di alam surga. Bagaimana kamu bisa tidak menyukainya? Jika bukan karena noda ibuku, kakekku tidak akan dijanjikan kepadamu sama sekali, dan kamu tidak pantas mendapatkan ibuku. Baiklah, aku benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu, aku juga tidak membenci ibumu, aku hanya memperlakukan ibumu sebagai orang tua. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku tidak menyukainya? Lalu mengapa kamu baru saja mengatakan itu tentang ibuku? Aku tidak mau menjelaskan itu karena kamu main-main. Oke, aku pergi dulu. Omi langsung meninggalkan asrama Tanghuan. Begitu Tanghuan mendengar bahwa kakeknya akan menjodohkan ibunya dengan Omi, dia jelas kesal dan mulai berbicara omong kosong, lebih baik berpisah sekarang. Omi sedang berjalan di jalan yang sepi dari departemen mantra, suasana hatinya agak kacau. Omi, ini kamu. Tiba-tiba, seseorang muncul.
Omi mendengus Hua Mingxin. Kamu sudah mengikutiku cukup lama, apa yang kamu inginkan? Aku. Hua Mingxin tertekan. Ya, dia sudah melihat Omi, tetapi alih-alih membuat suara, dia mengikuti Omi sampai tempat yang sunyi dan kosong ini menjadi nyata, dan kemudian dia muncul dan berpura-pura memiliki kesempatan bertemu. Katakan, mengapa kamu mengikutiku? Baru saat itulah Hua Mingxin berkata, Omi, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Jika kamu mengaku padaku, itu tidak perlu. Aku katakan atau tidak? Don Omi, kamu benar, aku mungkin sangat menyukaimu. Oh, satu lagi yang menyukaiku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang hebat dari diriku. Mengapa semua wanita cantik di dunia menyukaiku? Mengapa? Omi berteriak 3 kali berturut-turut. Bahkan Hua Mingxin di satu sisi ruangan merasa malu mendengarnya. Semua wanita cantik di dunia pasti menyukainya. Bukankah itu sedikit, tetapi Hua Mingxin tidak dapat menyangkal bahwa dia memang menyukai Omi. Awalnya Hua Mingxin tidak berani. Bagaimanapun juga sahabatnya Yun Duo yang menyukainya. Tetapi sejak Omi berduel dengan Long Tuqiu dan mengadakan pertunjukan, Hua Mingxin tidak bisa melupakan sosok Omi. Hari ini, Hua Mingxin tanpa sadar keluar dari tang asrama Huan, hanya untuk melihat apakah dia bisa melihat Omi, bahkan sekilas. Yang tidak dia duga adalah benar-benar melihat Omi, dan sepertinya Omi bertengkar sedikit dengan Tang Huan. Hua Mingxin hanya mengikuti Omi sepanjang jalan, dan ketika tidak ada seorang pun di sana, Hua Mingxin tidak ingin mengikuti lagi dan hanya ingin muncul dan keluar untuk berbicara dengan Omi dan menghilangkan kebosanan Omi untuknya. Tanpa diduga Omi sudah mengetahui bahwa dia mengikuti. Hua Mingxin berkata, maaf jika aku membuatmu kesal, maka aku akan segera pergi. Baiklah, kamu bukan satu-satunya gadis cantik yang menyukaiku, dan kamu bukan satu-satunya. Jangan pergi, tinggal dan bicara denganku. Memehm. Hua Mingxin menganggukkan kepalanya berturut-turut. Melihat ini, dia mungkin tidak akan ragu untuk membiarkannya tinggal malam ini. Omi, apakah kamu dan Tang Huan bertengkar? Hua Mingxin bertanya dengan prihatin, seolah-olah bertanya-tanya dalam hati apakah mereka akan putus karena itu, dan jika mereka bertengkar, bukankah ini kesempatannya untuk sedikit bersemangat? Perkelahian, matamu yang mana yang melihat kami berkelahi? Tapi aku jelas melihatmu keluar dari asramanya dengan marah. Dan kau memata-mataiku di sekitar asramanya. Aku tidak. 2218. Dan kamu bilang tidak, bagaimana kamu tahu aku bertengkar dengan Tang Huan? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda lagi, saya pergi dulu. Hua Mingxin lari dengan panik. Omi tidak repot-repot memperhatikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan ini, bisnis Omi di Departemen Mantra menjadi lebih baik, dan meskipun dia tidak berhasil menjadi yang terkuat dan terbesar di Departemen Mantra, dia mampu menempati peringkat 30 besar. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Kakak, tampaknya bimbingan Tang kita hanya bisa sejauh ini di Departemen Mantra, dan kelas pelatihan dan bimbingan di Departemen Mantra jauh lebih kompetitif daripada Departemen Merobek Udara. Fatih menemukan Omi dan berkata kepada Omi. Omi memikirkannya, dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan daya saingnya. Omi bertanya, gemuk, yang merupakan kelas pelatihan terbesar di Departemen Mantra saat ini. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Ini adalah toko yang disebut metode pembelajaran surgawi, dan saya mendengar bahwa metode pembelajaran surgawi mereka ini menghasilkan 3 miliar koin sian selama 10.000 tahun terakhir. Apa? 3 miliar? Apa-apaan? Saya hanya menghasilkan beberapa ratus 30 juta di Departemen Air Tir, dan setelah bermain-main selama setengah hari, itu bahkan tidak 1/10 dari yang lain. Omi terkejut, dan berpikir bahwa dia sudah menghasilkan ratusan juta koin sian di Departemen Air Tir sebelumnya. Saudaraku, ada lebih banyak orang di Departemen Mantra daripada Departemen Air Tir, jadi pasarnya secara alami jauh lebih besar. Bahkan jika kita menjadi kelas instruksi terkuat di Departemen Air Tearing sebelumnya, kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya. 10 besar di Departemen Mantra 10 kelas bimbingan teratas di Departemen Mantra memiliki keuntungan lebih dari 1 miliar abadi per 10.000 tahun. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Don Omi bertanya, dan berapa banyak yang kita, pembimbing Don, sekarang di Departemen Mantra, harapkan untuk mendapatkan per 10.000 tahun? Bimbingan Tang kami hanya berada di peringkat 28 di Departemen Mantra, dan jika kami mengikuti situasi saat ini, kami hanya akan dapat menghasilkan 200-300 juta per 10.000 tahun. Itu sangat sedikit. Ya, kakak, sebelum kami berpikir bahwa dengan kamu mengalahkan Chang Tujiu dan berlatih metode pergeseran bintang, itu akan membuat kami bersinar di Departemen Mantra, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Tentu saja, kami sudah dianggap bagus, lagi pula, baru beberapa bulan sejak kami membuka, dan kami telah mencapai level ini. Itu masih jauh dari cukup, bukan itu yang aku, Omi, tuju untuk menjadi toko bimbingan terbesar dan terkuat di seluruh Akademi Abadi. Gendut panggil semua orang ke pertemuan. Bagus. Tak lama kemudian, semua anak buah Omi datang. Semuanya, pertemuan hari ini sangat penting. Kami, bimbingan Tang, telah membuka rantai toko di Departemen Mantra selama beberapa bulan sekarang. Yang tidak saya duga adalah bahwa itu tidak sesukses yang saya miliki. Awalnya diharapkan, pada kenyataannya, bagaimana menghasilkan lebih sedikit uang daripada di Departemen Air Tir di pasar 10 kali lebih besar ini. Jadi, hari ini, saya telah memanggil Anda semua di sini untuk rapat tentang bagaimana kita harus dapat membuat panduan Don kami toko bimbingan terbesar dan terkuat di Departemen Mantra, mengalahkan pesaing lainnya. Omi, menurutku itu sulit. Kata Bai Hanyan. Di mana sulitnya? Saya tidak bisa memberitahu Anda, kami masih memasang set air tir, tetapi tidak sesukses set air tir.
Yang bisa saya katakan adalah bahwa persaingan di sini terlalu ketat, dan saya telah mengunjungi toko pemandu lain sebelumnya, dan kualitasnya tidak buruk sama sekali. Omi berkata, ngomong-ngomong, berapa harga kita saat ini? Harganya sama dengan toko pemandu lainnya, 1 koin peri pada satu waktu. Omi berkata, kalau begitu ayo. Mari kita perang harga koin peri 2 kali. Percuma, kita sudah mencobanya sebelumnya, tapi tetap saja sama. Omi, jika bukan karena kamu memiliki sedikit gengsi sebelumnya, aku khawatir kita bahkan tidak akan mencapai sebanyak ini. Lalu apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menarik popularitas? Mari kita pikirkan. Namun, tidak ada yang memikirkan cara. Saat itu, Omi tiba-tiba berkata, kami dapat menemukan juru bicara dua wanita paling cantik di Departemen Mantra adalah Hua Mingxin dan Tang Huan. Kami meminta Hua Mingxin dan Tang Huan untuk menjadi juru bicara bimbingan Tang kami. Apa itu juru bicara? Karakterlah yang meningkatkan popularitas kelas bimbingan Tang. Ketenaran Hua Mingxin dan Tang Huan tidak diragukan lagi di Departemen Mantra. Benar, kami mengundang mereka untuk menjadi juru bicara. Tidak, bukan hanya mereka berdua. Kami mengundang semua yang cantik wanita di Departemen Mantra untuk menjadi juru bicara, dan kemudian, kami juga terlibat dalam beberapa mode dari waktu ke waktu. Kontes kecantikan. Bagaimana menurut kalian? Ini akan terlalu banyak omong kosong asteris itu. Percayalah, ini sama sekali bukan omong kosong. Dimanapun itu, wanita cantik adalah yang paling menarik. Jika semua wanita cantik di Departemen Sihir diundang ke sini, apakah menurutmu semua anak laki-laki di Departemen Magic harus datang ke sini? Tidak peduli jika mereka mengejar atau melihat wanita cantik, mereka semua harus datang ke sini, kan? Meskipun hanya karena mereka datang ke sini, itu tidak berarti mereka menghabiskan uang dengan kami. Tapi pasar manapun hanya akan memiliki bisnis jika ada lebih banyak orang. Ini, semua orang masih merasa bahwa ide licik Omi adalah omong kosong. Lin Huajun berkata, kakak laki-laki, apakah kita perlu menemukan pria tampan itu? Ada juga banyak gadis di Departemen Mantra. Jumlah gadis setidaknya 40% dari total. Gadis tidak tertarik pada wanita cantik. Omi berkata, itu saran yang bagus. Semua pria tampan juga ada di sini. Mari kita mengadakan kontes kecantikan. Pilih 10 wanita tercantik, dan 10 pria tampan teratas. Kemudian, berdasarkan nama, kami juga akan memberikan hadiah. Tempat pertama, 1000 koin abadi, dan tempat ke-10, 100 koin abadi. Selain itu, kami kemudian mengadakan kompetisi mantra tang, dan juga memilih 10 besar. Tempat pertama, hadiah 30.000 koin sian. Tempat kedua, 20.000 koin sian. Tempat ketiga, 10.000 koin sian. Dan tempat ke-10, 1.000 koin sian. Semua orang langsung mengerutkan kening. Mei Fu berkata, saudara Tang, kamu terlalu pecundang seperti ini, menghabiskan begitu banyak tanpa alasan hingga ratusan ribu koin sian hilang. Ini, wah, bagaimana bisa disebut kegiatan tanpa mengeluarkan uang? Memang butuh uang, tapi asalkan hasilnya bagus, worth it. Apakah itu benar-benar cara terlibat di dalamnya? Tentu. Kemudian, kami akan membagi pekerjaan dan mulai mempromosikannya segera, dan mulai mengadakannya dalam 6 bulan. Baik, setengah tahun kemudian, kontes kecantikan Departemen Ejaan pertama dimulai. Omi adalah tuan rumahnya. Semuanya, di bawah, kita akan mengadakan kontes kecantikan. Pemilihan pertama adalah 10 wanita tercantik dari Departemen Mantra, dan siapapun yang menjadi salah satu dari 10 wanita tercantik akan diberi hadiah yang sesuai. Dan, mereka yang menjadi 10 besar keindahan semua akan memiliki kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan bimbingan tang kami dan menjadi juru bicara bimbingan tang kami. Apa itu juru bicara? Itu adalah perwakilan gambar dari bimbingan tang kami. Selama mereka mendaftar dengan kami untuk menjadi perwakilan gambar, kami akan memberikan biaya dukungan 10 hingga 50.000 dolar per 10.000 tahun. Jadi, jika Anda menjadi salah satu dari 10 besar cantik, kamu tidak hanya akan mendapatkan hadiah, kamu juga bisa menandatangani kontrak. Oh. Wow, gadis yang tak terhitung jumlahnya di mata penonton berkelebat dan berkelebat. 2219. Omi menambahkan, tentu saja, demi keadilan, 10 wanita cantik akan dipilih oleh orang-orang yang hadir. Sekarang, siapapun yang menganggap dirinya cantik, silakan naik ke atas panggung, atau siapapun yang menurut Anda cantik, Anda dapat merekomendasikannya. Bagaimana jika kecantikan yang menurutku cantik dia tidak datang? Tidak masalah, letakkan namanya di atas panggung, dan jika ada orang lain yang juga memilih orang ini, suara terakhir menang, bahkan jika mereka tidak muncul, dan aku akan memberinya hadiah uang atau apapun setelahnya. Sama seperti itu, kontes kecantikan diadakan secara besar-besaran. Pada akhirnya, setelah setengah hari, 10 wanita cantik teratas akhirnya dirilis. Menurut pemungutan suara, orang yang memenangkan tempat pertama adalah Hua Mingxin. Hua Mingxin memiliki satu suara lebih banyak daripada Tang Huan, dan sulit untuk membedakan mereka. Tempat kedua, tentu saja, adalah Tang Huan. Dan tempat ketiga, adalah seorang wanita bernama Jahe Tirai. Sayangnya, Jahe Tirai ini, tidak datang. Dia dipilih secara pasif, yaitu orang tidak datang. Tetapi banyak kandidat, suara terakhir sebenarnya masih ketiga. Tempat keempat hingga ke-10, saya tidak akan membahasnya secara detail. Di bawah, tolong undang 10 wanita cantik teratas untuk naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Hua Mingxin tidak akan berpartisipasi dalam hal seperti itu, tetapi, demi wajah Omi jadi dia berpartisipasi. Hua Mingxin terbang ke atas panggung. Tang Huan juga. Semua 10 keindahan, kecuali tempat ketiga Jahe Tirai, berdiri di atas panggung. Omi segera mengeluarkan koin sian untuk menghadiahi mereka. Omi berkata, untuk tempat ketiga Curtain Ginger, hadiahnya sebesar 700 koin sian. Saya pribadi akan menemuinya nanti dan memberikan hadiahnya kepadanya, jadi jangan khawatir semuanya.
Setelah hadiah, Omi bertanya kepada 9 wanita cantik, "Nona-nona, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menandatangani kontrak dengan bimbingan Tang saya dan menjadi juru bicara kami? Jika Anda bersedia, saya akan membayar Anda sepertiga dari deposit, dan ketika 10.000 tahun sudah habis, saya akan memberi Anda 2/3 sisanya." Kita ingin. Tanpa ragu, semua orang bersedia. Omi mengeluarkan kontrak dan berkata, "Tolong lihat kontraknya, dan tanda tangani nama Anda jika Anda setuju." Kontraknya sederhana. Berdasarkan peringkat Anda, pemenang tempat pertama dan kedua akan menerima 100.000 biaya dukungan per 10.000 tahun. Pemenang tempat ketiga dan keempat akan menerima 80.000 biaya dukungan per 10.000 tahun. Pemenang tempat kelima dan keenam akan menerima 50.000 biaya dukungan per 10.000 tahun. Pemenang tempat ketujuh dan kedelapan akan menerima 30.000 biaya pengesahan per 10.000 tahun. Akhirnya, pemenang tempat ke-9 dan ke-10 akan menerima 10.000 biaya pengesahan per 10.000 tahun. Wow sial, ini benar-benar pertumpahan darah. Ya ampun, bukankah dia takut kehilangan uang? Semua orang bertanya-tanya apakah Omi gila itu seperti memberikan uang secara cuma-cuma. Tapi Omi berpikir bahwa itu sepadan, dan Omi memiliki yang lebih dilebih-lebihkan setelah itu. Begitu saja, setelah pemilihan 10 wanita cantik, Omi langsung meminta semua gadis di tempat kejadian untuk memilih pria tampan. Adalah adil bagi anak laki-laki untuk memilih yang cantik dan anak perempuan untuk memilih pria yang tampan. Setelah beberapa kali berguling-guling, 10 pria tampan teratas juga dirilis. Namun, yang tidak Omi duga adalah pria tampan yang mendapat suara terbanyak adalah Omi sendiri. Meskipun Omi mengatakan dia tidak akan berpartisipasi, tetapi gadis-gadis di tempat kejadian hanya perlu menulis nama Omi dan tidak berpartisipasi. Hahaha, baiklah, 10 pria tampan juga keluar. Di bawah, tolong undang 10 pria tampan untuk naik ke atas panggung. Selain Omi, 9 lainnya segera muncul. Omi berkata, sama seperti 10 keindahan, penghargaan, dukungan, tidak ada yang akan hilang. Jadi, 10 pria tampan juga mendaftar untuk dukungan, 9 pria tampan tepatnya. Setelah kontes kecantikan selesai, Omi Zeng mengumumkan, semuanya, berikut ini kompetisi termegah telah tiba. Yaitu, kompetisi mantra tang. Babak kompetisi mantra tang ini, kami tidak bersaing di ranah, hanya mantra, jadi tidak peduli ranah apa, siapapun dapat berpartisipasi, kami akan memilih 10 besar. Bolehkah saya bertanya, apakah ada hadiah untuk 10 besar? Ini tentu saja, pemenang tempat pertama akan diberi hadiah 100.000. Wow, sepotong ho ini. Pemenang tempat kedua akan diberi hadiah 90.000, dan seterusnya, dan pemenang tempat ke-10 akan diberi hadiah 10.000. Selain itu, mereka yang memenangkan tempat 10 besar juga dapat mendaftar untuk mendapatkan dukungan. Berapa biaya endorsementnya? Pemenang tempat pertama, biaya dukungan adalah 1 juta dolar. Wow, seluruh ruangan tercengang. 1 juta. 1 juta dolar karena tidak melakukan apa-apa. Berapa banyak jenius di sana, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan sebanyak itu bahkan jika mereka menjalankan kursus pelatihan. Apakah Omi benar-benar gila? Pemenang tempat kedua, biaya dukungan adalah 900.000, dan seterusnya, dan pemenang tempat ke-10, biaya dukungan adalah 100.000. Wow sial, bahkan finisher tempat ke-10, biaya dukungannya adalah 100.000, ini terlalu gila. Ketika Omi selesai mengumumkan adegan itu tercengang, semua orang di tempat kejadian sangat ingin mencoba. Jika mereka memenangkan tempat pertama, itu akan menjadi lebih dari 1 juta koin abadi, meskipun ada banyak dari keluarga besar di tempat kejadian, tetapi, mereka tidak pernah melihat 1 juta begitu banyak koin abadi. Omi tersenyum dan berkata, semua orang yang akan memenangkan keberuntungan ini akan tergantung pada kemampuan Anda. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan para juri di tempat. Omi telah mengundang 10 instruktur dari Departemen Mantra untuk menjadi juri. Salah satunya adalah Ibu Tang Huan, Dinglan, dan tentu saja, Omi telah menghabiskan biaya penampilan. Semua 10 instruktur, yang tidak memiliki kursus pelatihan. Kompetisi mantra tang yang sensasional dan sangat dinanti-nantikan telah dimulai. Entah itu demi ketenaran atau keuntungan, semua orang telah berusaha sebaik mungkin. Setelah siang dan malam kompetisi yang ketat, 10 besar kompetisi mantra dirilis. Pemenang tempat pertama adalah seorang pria bernama Pos Pavilion. Pos Pavilion ini juga menjadi tempat kelima di antara 10 pria tampan sebelumnya, yang bisa digambarkan sebagai tampan dan jenius. Omi hanya membutuhkan orang seperti ini. Orang seperti ini memiliki banyak penggemar. Omi menghadiahi 10 orang teratas di tempat dan menandatangani 10 orang ini di tempat mencegah sepertiga dari biaya dukungan. Kali ini, kegiatan Omi menghabiskan puluhan juta koin sian. Orang lain merasa tertekan memikirkannya, tapi Omi tidak merasa tertekan sedikit pun. Omi telah menarik Departemen Mantra dan hampir 90% popularitas ke tempat ini. Semuanya, kompetisi sudah berakhir. Di bawah, tolong undang 10 wanita cantik, 10 pria tampan, dan 10 jenius teratas untuk naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata untuk bimbingan Tang. Hua Mingxin adalah yang pertama berbicara. Semuanya, saya Hua Mingxin. Tolong dukung bimbingan Tang. Saya juga akan berada di bimbingan Tang kapan saja di masa depan. Terima kasih atas dukungan Anda. Tang Huan berkata, kalian semua yang menyukaiku, jika kalian mendukungku, kalian harus datang ke Tang Sui dan So. Aku di sini untukmu, Miada. Tentu saja, ke-10 pria itu juga berbicara. Semuanya adalah semacam perilaku pandering, mendorong penggemar mereka untuk datang dan menghabiskan uang di sini. Mereka mengambil uang orang, tentu saja sangat senang. Jika runtuhnya bimbingan Don tidak baik untuk mereka lagi, bodoh untuk tidak mau. Pada akhirnya, begitu pula 10 jenius. Semuanya, saya Pos Pavilion. Saya mendukung bimbingan Tang. Saya akan berada di bimbingan Tang untuk waktu yang lama mulai sekarang.
Jika ada teman yang menyukai saya, mereka dapat datang kepada saya. Setiap 10 tahun, saya akan meluangkan beberapa bulan untuk membimbing beberapa teman secara gratis dan silakan datang. Terima kasih semua. Dan tentu saja, terima kasih kepada Saudara Umi. Tanpa Saudara Umi, saya tidak akan memiliki nilai yang saya miliki sekarang. Terima kasih. Bos pavilion membungkuk kepada Umi, sangat berterima kasih. Mengambil begitu banyak uang dari Umi, semua agak malu. 2220. Jadi, permainan selesai dan sudah terlambat. Apakah acara ini efektif atau tidak itu akan tergantung pada besok. Kembali ke kediamannya, Tang Huan bingung dan bertanya, suamiku, mengapa kamu memberi orang-orang itu begitu banyak uang dukungan, terutama 10 jenius mantra itu, 1 juta itu terlalu banyak. Omi tersenyum, kamu tidak tahu itu, aku sedang menciptakan pasar. Saya tidak mengerti. Huan, Anda harus memahami satu hal, uang di seluruh dunia tidak dapat diperoleh oleh satu atau beberapa orang. Jika Anda hanya berpikir untuk menghasilkan semuanya sendiri, maka Anda tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya telah menciptakan pasar di mana semua orang tahu bahwa orang yang menjadi pemenang pertama kompetisi mantra bisa mendapatkan lebih dari 1 juta dolar. Di seluruh departemen mantra, setiap orang yang melihat uang ini akan cemburu, dan siapapun yang cemburu akan menunjukkan bahwa mereka memilikinya. Masuk dalam pasar yang saya buat, dan mereka pasti akan mengikuti saya untuk mempertahankan pasar ini. Tanyakan saja, jika bimbingan Tanggulung Tikar, apakah semua uang bonus dan uang dukungan ini hilang? Itu sudah pasti. Jadi, mereka yang menginginkan bonus saya pasti tidak ingin bimbingan Tang Gulung Tikar. Dan secara tidak langsung, saya juga dapat mengatakan bahwa toko bimbingan Tang saya bukan hanya toko tempat saya menghasilkan uang saja, tetapi juga toko tempat banyak orang menghasilkan uang. Begitu, suami, otakmu benar-benar terlalu bagus, mengapa aku tidak memikirkannya? Jika otakmu ini bisa memikirkannya, maka tidak semua orang akan mempelajari trikku ini. Tang Huan berkata, lalu bagaimana jika kelas bimbingan lain juga belajar dari kita? Omi berkata, sekarang 10 jenius, 10 wanita cantik, dan 10 pria tampan semuanya telah ditandatangani olehku. Mereka tidak akan dapat menemukan siapapun bahkan jika mereka ingin belajar dariku. Jangan meremehkan ke-30 orang ini. Orang-orang, 30 orang ini, penggemar mereka mencakup hampir 80% dari Departemen Mantra. Baiklah, kita akan tahu besok apakah acara ini efektif atau tidak. Malam berikutnya, Fatih datang untuk melapor. Kakak-kakak laki-laki. Gemuk, sangat bersemangat. Apakah Anda memiliki sesuatu yang baik untuk dilaporkan kepada saya? Omi sibuk bertanya. Fatih tertawa, saudaraku, kamu benar-benar Tuhan. Jumlah siswa yang datang ke bimbingan Tang kami hari ini 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hahaha, sepertinya acaranya sukses. Kakak, kamu benar-benar memiliki pandangan ke depan. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar dapat membuat bisnis lebih baik dengan melakukan ini beberapa hari yang lalu. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada saat ini, di toko mentoring tertentu. Mentor, itu tidak baik. Dalam 2 bulan ini, bisnis kami turun 10 kali lipat. Bang, kenapa ini terjadi? Mentor, orang-orang melarikan diri ke bimbingan Tang. Saya mengirim seseorang ke bimbingan Tang untuk melihat jumlah siswa yang mereka miliki di sana, 10 kali lebih banyak. Bukan hanya kita, lusinan kelas bimbingan lainnya semuanya juga terkena. Jumlah orang 10 kali lebih sedikit. Mentor, jika ini terus berlanjut, kita akan menjadi semakin sedikit orang. Kita harus segera memikirkan tindakan balasan. Omi, sihir macam apa yang dia gunakan? Mentor, kamu tidak tahu, 2 bulan yang lalu, bahwa Omi membuat sebuah acara, mengadakan kontes kecantikan dan kompetisi mantra, dan memberikan 10 hadiah tinggi. Jadi, sekarang banyak orang sedang menuju ke arah mereka. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo buruan adakan acara serupa, kita akan memberikan hadiah uang sebanyak yang Omi berikan kepada kita. Bukan berarti kita tidak punya uang. Bagus. Maka, 30 atau 40 toko bimbingan lainnya di Departemen Mantra juga mulai mengadakan kegiatan satu demi satu, dan juga kontes kecantikan, dan kompetisi mantra. Namun, mereka memiliki kontes kecantikan, tetapi tidak ada pria cantik dan tampan untuk berpartisipasi di dalamnya. Setidaknya 10 besar tidak akan pergi ke mereka, karena 10 besar semua dikontrak dengan Omi, dan mereka melakukan kegiatan semacam ini. Dalam lusinan dari mereka, di mana di Departemen Mantra akan ada begitu banyak wanita cantik dan pria tampan, dan pada akhirnya, yang disebut 10 pria cantik dan tampan yang dipilih itu biasa-biasa saja, gadis biasa seperti itu, mereka tidak memiliki daya tarik sama sekali. Semua tapi malah menjadi bahan tertawaan. Bimbingan di Dons. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan tentang toko bimbingan lain yang mulai melakukan aktivitas juga? Dalam 2 hari terakhir, bisnis bimbingan Tang kita jelas sedikit mundur, menunjukkan bahwa mereka berdampak pada kita dengan melibatkan dalam kegiatan. Omi tersenyum, tidak perlu terburu-buru, dampaknya pasti akan terasa, tapi semuanya sesuai harapan. Sekarang, dengarkan perintah saya, kami akan segera memulai pemasaran gelombang kedua. Gendut, mulai besok, Anda ceritakan semua siswa yang datang untuk mengajar, katakanlah setelah mengajar, setiap siswa akan berhak untuk memenangkan undian, dan hadiah yang diundi adalah juara pertama, juara kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan hadiahnya, hadiah pertama adalah 1000 sen, hadiah kedua adalah 500 sen, hadiah ketiga adalah 100 sen, hadiah keempat adalah 50 sen, hadiah kelima adalah 10 sen, dan hadiah keenam akan menjadi 1 sen. Juga, pastikan bahwa 50% orang diizinkan untuk memenangkan setidaknya hadiah kelas 6.
30% orang dapat memenangkan setidaknya hadiah kelas 5, 5.000% dapat menang setidaknya hadiah kelas 4, 1/1000 orang dapat memenangkan setidaknya hadiah kelas 3, dan 1/1000 orang dapat memenangkan setidaknya hadiah kelas 2. 1 dari 10.000 akan mendapatkan hadiah pertama. Pergi dengan cepat. Ah, begitu banyak. Ini tidak seperti kita kehilangan uang. Kehilangan uang lama. Itu tidak akan terjadi. Saya telah melakukan semua perhitungan, dan saya menghasilkan lebih sedikit uang, tetapi saya masih menghasilkan uang. Dan, dari 100 orang, setidaknya setengah dari mereka akan mendapatkan hadiah ke-6, yang seperti, setengah dari mereka, gratis. Jadi, saya yakin semua orang akan langsung berlari, dan bahkan, beberapa orang yang tidak mau membimbing untuk menarik hadiah akan datang untuk membimbing, hanya dengan harapan menarik hadiah pertama atau kedua. Kalau begitu, kamu mengerti, hahaha. Kakak, kamu benar-benar baik-baik saja sebagai monyet. Kata Fatih kagum. Kamu monyet, jadi pergilah. Ya. Fatih segera pergi untuk melakukannya. Beberapa hari kemudian, Fatih dengan senang hati melapor lagi. Saudaraku, bagus, sekarang, jumlah kami, sekali lagi, telah meningkat beberapa kali selama beberapa hari terakhir, yaitu, banyak yang mendengar berita itu, segera datang berlari kepada kami. Apalagi, beberapa orang, yang menginstruksikan beberapa kali sehari untuk demi undian, hanya menggunakan undian sebagai pertaruhan, mereka tidak benar-benar ingin mengajar sama sekali lagi. Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa setengah dari 100 orang yang menarik hadiah ke-6, yaitu setengah dari mereka gratis, tetapi setengah dari mereka ini, setelah menggambar sepotong koin surgawi, tidak segera pergi, tetapi berpikir bahwa itu gratis dan kemudian meminta panduan lain, lalu menarik lagi, dan akhirnya dengan kaku mengirim uang itu kembali ke kita. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak, bersambung.